Silakan Bapak. Surat Al-Mudaththir ayat 31 dan yang penting. Bapak dan Ibu bisa buka Al-Quran yang tersedia di masjid, bisa juga buka Al-Quran digital di ponsel masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazidal ladzina amanu imana wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun wa yaqulu alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma la anzalallahu fi hadha masala kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ayat ini masih menjelaskan tentang syahor. Apa itu syahor? Pada ayat 26 disebut syahor itu nama salah satu neraka. Di ayat 26 juga itu syahor. Nah, syahor salah satunya akan diperuntukkan kepada orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi sekarang ayat 31 sedang menjelaskan bagaimana keadaan syahor, neraka syahor. Neraka syahor ini dijelaskan di malaikat yang menjaganya itu ada 19. Ini disebutkan pada ayat 30. Ada 19. Lalu pada ayat ini wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan ashaban nar, penjaga neraka itu, illa malaikatan, selain malaikat. Jadi neraka syahor dijaga oleh 19 orang malaikat. Sekarang kita ingin menjelaskan sedikit ini. Di ayat sebelumnya, ayat 27, ada ayat yang menyatakan wa ma adraka ma syahor, dan tahukah kamu apa neraka syahor itu? Ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang neraka syahor, Nabi tentu saja dengan kata itu tidak mengetahui itu kecuali diberitahu oleh Allah. Lalu Allah memberitahukan bagaimana keadaan syahor ini. Di ayat 28 kan la tuki wala tala, tidak meninggalkan dan dibiarkan. Maksudnya apa? Kalau orang oleh Allah dimasukkan ke dalam syahor, maka tidak ada seorang pun kecuali orang itu akan terbakar ludes. Lah, itu tidak membiarkan, tidak ada yang kelewat, tidak ada yang tersisa. Walau pada, jadi tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, itu akan terbakar habis. Lalu ayat 30-29-nya
Wahal berdasarkan menghanguskan kulit manusia. Sekarang kalau memang sakor itu pasti akan terbakar habis, ya, dan akan menghanguskan kulit, bakar habis, tidak ada yang tersisa. Ada pertanyaan, nanti jawabannya ayat lain. Kan, kalau sudah terbakar, lalu tidak merasa lagi, karena luka bakar ini ada batas. Kalau orang terbakar, luka bakarnya di atas 50%, itu sel-sel pada kulitnya rusak, lalu tidak merasa panas lagi. Akan merasa panas itu jika selnya masih aktif, belum rusak. Kalau sudah terbakar di atas 20%, itu rusak. Maksudnya kalau gitu, ya masuk ke dalam sakor, terbakar, hangus, setelah itu tidak merasa. Apa begitu? Ingat dulu, ini masih berdasarkan pikiran, tapi nanti Al-Quran menjawabnya. Apa seperti itu? Kalau seperti itu, enak dong. Sebentar sakitnya selama luka bakarnya belum menghancurkan sel pada kulit. Tapi kalau cepat terbakar, hangus, hanya ya sudah, tidak merasa apa-apa. Tapi tidak. Ini ada jawabannya. Jawaban yang pertama pada ayat 30. Wa ma ja'ala illa malaikat, penjaganya malaikat. Wa ma ja'ala iddahum illa fitnah, dan kami tidak menjadikan jumlah mereka yang 19 itu kecuali menjadi malapetaka. Gimana jadi malapetaka? Kan semakin cepat terbakar lalu tidak berfungsi tidak berada. Untuk menjawab pertama itu jadi malapetaka. Yang kedua, ini ada yang lain. Nah, jawabannya agak jauh. Saya akan mudah-mudahan ini akan saya bacakan. Ini jadi ayatnya kurang lebih seperti ini. Ayat 26 surat An-Nisa ayat 26, ini jawabannya nih. Jawabannya simak dulu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, mengingkari Allah, mengingkari keesaan Allah, mengingkari Rasul Allah, mengingkari Al-Quran, kitab Allah, mengingkari kiamat, akhirat. Sama muslim. Nah, kami biayatina, orang-orang yang kufur terhadap ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Salah satunya masuk ke dalam neraka sakor. Sakor itu satu dari 7 neraka, satu. Nah, ini ada ulama natijah dulu. Setiap kali kulit mereka hangus. Nah, hangus itu kan terbakar cepat. Tadi pada surat yang kita bahas, itulah tuki pada tidak tersisa, tidak dibiarkan. Hangus, tulis bahwa alhamdulillah. Jadi setiap kali hangus, lalu habis apa yang akan terjadi? Badalna dulu dan geroha, kami mengganti dengan kulit yang baru.
Iya, padahal ini sakor ini cepat tuh membakarnya, tidak ada yang tersisa, tuh menghanguskan, menghabiskan. Ya, tunggu apakah tidak merasa? Tidak. Setiap kali penghuni neraka terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadukul azab, supaya mereka tetap merasakan azab Allah. Salah. Ini jadi dijawab oleh surah An-Nisa ayat 56. Inna Allah kana azizan hakiman. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi jangan merasa aman. Satu, karena setiap ini sakor, panasnya tinggi, derajatnya tinggi, terus pembakarnya cepat, menghanguskan. Jangan merasa aman, aman sudah tidak merasa. Tidak, dijaga oleh Allah. Setiap kali penghuni neraka kulitnya terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka tetap bisa merasakan azab Allah. Gitu. Nah, ini ayat ini termasuk bukti dan ilmunya. Surat An-Nisa ayat 6 ini, ayat 56, ini termasuk ayat bukti dan ilmiah, menjelaskan, menafsirkan surat Al-Mudaththir ayat 31. Di mana bukti ilmiahnya begini? Ini kan Al-Quran pada abad ke-7. Rasulullah lahir tahun 570. Itu berarti Rasulullah itu paruh kedua abad ke-6. Lalu Rasulullah diangkat menjadi Nabi Rasul pada tahun 610. Berarti itu awal abad 7. Dan Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Itu berarti masih paruh pertama abad 7. Belum separuhnya, kan kalau udah paruh kedua lewat 650 itu sudah paruh kedua. Jadi singkatnya Al-Quran turun awal abad 7. Itu. Nah, pada awal abad ini belum ada temuan kedokteran bahwa sel-sel kulit itu akan tidak berfungsi kalau terbakar di atas 50%. Belum ada temuan itu. Belum ada. Ahli dalam bidang kedokteran belum tahu bahwa suhu panas yang tinggi atau rendah. Kalau masih 5%, 10% panasnya, kulit masih bisa merasakan. Tapi kalau mukanya di atas 20%, itu sudah tidak bisa merasakan. Nah, ini mau ada temuan itu. Karena itu cukup banyak dokter-dokter yang membaca Al-Quran ini masuk Islam. Dia punya kesimpulan, ini tidak mungkin ucapan seorang manusia. Karena pada abad 7 belum ada pengetahuan bahwa kulit itu panas, luka bakar ada panas. Belum. Cukup banyak dokter-dokter yang ahli tentang kulit mendalami lalu membaca Al-Quran dan beriman. Dia tidak sebuah, nggak mungkin kalau Nabi Muhammad nyontek dari siapa? Mau mengutip pendapat siapa? Oh, sampai abad 7 belum ada temuan kedokteran. Ini termasuk mukjizat ilmiah. Itu. Tapi surat Al-Nas itu hanya menyebut singkat.
Wa ma ja'alna iddatahu, dan kami tidak menjadikan juga mereka yang 19. Tuh, kecuali kenapa dengan 19 dari mana petaka? Tentu saja mereka tidak mereka tingkat kepatuhan, tingkat kedisiplinan mereka itu tinggi. Karena mereka tidak makan, tidak minum, tidak bisa disogok. Jadi akan menegakkan aturan, akan menegakkan hukum dengan disiplin. Inilah yang disebut keadilan yang sejati di akhirat. Di dunia kita hanya berusaha untuk menegakkan keadilan, tapi keadilan sendiri berat diwujudkan berapa persen. Ada manusia zaman sekarang, tapi lebih baik. Apalagi kalau akhlak Rasul, akhlak semakin jauh dari rasa keadilan. Itu satu. Siapa yang akan merasakan kali malaikat yang disiplin, malaikat yang tidak bisa disogok, hukum Allah terlaksana, hukumannya tidak bisa dihindar, tidak bisa lepas. Siapa? Itu yang pertama, ini akan dirasakan lilladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Apa arti kufur? Kufur itu manusia itu dikasih pada Allah, diberi kebebasan. Tuh, apakah akan beriman atau akan kufur? Diberi kebebasan. Mana ayat yang memberikan kebebasan? Kita menemukan pada surat Al-Kahfi ayat 29. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 29. Di sini terlihat Allah memberikan kebebasan. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 29, Al-Kahfi surat ke-18, wa qul haqqu min rabbikum, dan katakan kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Ini Allah satu, itu kebenaran, itu pasti dari Allah. Paman syaa'a yu'min, maka siapa saja yang hendak beriman dipersilakan. Paman syaa'a yakfur, dan siapa yang hendak kufur dipersilakan. Jadi manusia diberikan pilihan, manusia diberikan kebebasan. Beriman boleh, silahkan. Lalu kufur silahkan, ada kebebasan. Tapi Allah memberikan informasi terhadap orang yang beriman. Allah ridho, Allah suka. Terhadap orang yang kufur, Allah marah, Allah murka. Informasi ini disampaikan oleh Rasul. Terhadap orang yang beriman, Allah ridho. Terhadap orang yang kufur, Allah murka. Karena itu tugas Rasul mendidik masyarakat, menyampaikan namanya tabligh, menyampaikan ajaran Allah. Kamu boleh beriman, kamu boleh kufur. Kalau beriman itu diridhoi Allah, kalau kufur itu dimurkai Allah. Dibedakan tugas Rasul itu walau, tapi itu menyampaikan. Lalu setelah disampaikan, Rasul mengajak, ayo kita beriman supaya dapat ridho Allah. Jangan jadi orang kufur, karena akan dapat ridho Allah. Gitu.
Ini tugas Rasul. Pertama, tabligh, menyampaikan, kedua belajar. Begitu. Mengajar Rasul ini. Nah, orang yang beriman akan mendapatkan dari Allah. Setelah itu akan mendapatkan rahmat Allah. Setelah itu akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pak kalau beriman. Jadi pak itu di dunia saat meninggal sampai dalam kubur, tapi nanti akan diberi 3 lagi kalau sudah selesai urusan, sudah dievaluasi, sudah hisab, tambah 3 lagi jadi 7. Sekarang 4 aja dulu. 1, dapat ridho Allah. 2, dapat rahmat Allah. 3, dapat ampunan dari Allah. 4, dapat kenikmatan di alam kubur, dapat kenikmatan. Itu dulu. Orang kafir kebalikannya. Jadi orang kafir kalau dia mati dalam kekuburan, berarti orang kafir yang masuk kekuburan tidak. Ini kalau sampai mati, jadi mati itu jadi batas. Kubur sampai mati, musyrik sampai mati, munafik sampai mati, dosa besar sampai mati, tidak tobat, batasnya sampai mati semua. Makanya kita ingin matinya dalam ridho Allah. Kebalikannya, 1 dapat murka Allah, bukan itu. 2, bukan dapat rahmat, dapat Allah murka, Allah menghukum, Allah tidak mengampuni. Tidak akan boleh orang kafir, orang yang mati dalam kuburan, mati dalam kemusyrikan, itu tidak dan tidak dapat kenikmatan, dapat hukuman. Nah, jadi hukuman tadi setiap kali kulitnya terlepas, ganti yang baru. Itu tadi surat An-Nisa ayat 26, supaya mereka tetap bisa merasakan ada Allah. Nah, ini disampaikan untuk orang kafir. Apa tujuannya? Supaya dia sadar, berhenti dari kekufurannya. Ingin kalau berhenti, berarti dia tinggalkan kekufuran, ucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kalau itu terjadi, wah, langsung dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan. Jadi dalam hal ini kan orang kafir yang menghentikan kekufurannya dengan tahun Islam, sangat mengucapkan bahwa itu syahadat, sampai sudah tidak itu dilukiskan kekufurannya diampuni sama Allah. Karena Allah dapat ridho, Allah dapat rahmat, ampunan. Nah setelah itu baru nanti dicatat sebagai orang beriman, dosanya dicatat, kebaikannya dicatat. Tapi dosa selama jadi orang yang kufur diampuni sama Allah. Gitu. Nah, ini ditujukan kembali lagi ke surat yang pertama ini jadi fitnah, jadi makhluk lagi nama malu bagi orang-orang yang kufur. Seperti itu, malaikat akan disiplin, jumlahnya banyak, hukumannya berat. Wah, baru malah ketah orang kafir. Tujuan yang kedua, supaya menjadi yakin alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Siapa yang dimaksud diberi kitab itu? 2, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani.
Oleh Al-Quran disebut ahlu kita, orang-orang yang diberi kita. Apa maksudnya? Jelaskan dulu. Yang disebut dengan Yahudi ini umat Nabi Musa alaihissalam, keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa ini Nabi Allah, Rasul Allah, dan maksudnya dari Allah, yaitu kitab Taurat. Isinya sama dengan Al-Quran. Karena ada 7 yang sama itu. Pokok-pokoknya saja. Satu, Nabi Musa mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, Nabi Musa seperti nabi-nabi yang lain yang 25 juga sama mengajarkan tidak ada ibadah kecuali Allah. Yang ketiga, tidak menyebutkan Allah, tidak boleh menyebutkan Allah dengan apapun dan siapapun. Yang keempat, tidak boleh menyembah mempertuhankan sesama makhluk, apakah mempertuhankan manusia, mempertuhankan jin, mempertuhankan setan. Karena Allah saja satu. Ini 4. Ini ajaran Allah. Yang kelima, meyakini ada hidup setelah mati. Yang keenam, ada pertanggungjawaban setiap pribadi di hadapan Allah. Yang ketujuh, ada surga sebagai kenikmatan yang diberikan dari Allah, dan ada neraka sebagai bentuk azab hukuman murka Allah. Begitu. Nah, kepada setiap nabi itu manusia terbagi 2. Ada yang beriman kepada nabi, ada yang kufur tentang Islam. Nah, ahli kitab ini lebih banyak yang kufur. Itu yang lebih banyak yang kufur dari Nabi Musa. Gitu. Nanti daripada Nabi Muhammad tidak kufur. Tapi mereka dengan orang kafir barunya, dia ngaku pengikut Musa, ngaku berpegang pada kitab Taurat. Nah, ayat ini bertujuan coba ahli kitab yang sudah mendengar atau mengetahui ajaran Taurat beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat ini sebutkan coba ahli kitab yang merasa diri kami maka pilihan, kami akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau kami masuk neraka, itu hanya pagi masuk neraka, siang Tuhan tidak tega menghukum Yahudi. Yahudi merasa begitu. Karena kami bangsa kesayangan, Tuhan tidak akan tega menghukum kami. Betul, mungkin kami berdosa masuk neraka pagi sebelum tubuh sudah dikeluarkan. Jadi dia membayangkan Allah, hukum Allah di akhirat seperti hukuman di dunia. Bisa KKR, bisa nego, bisa dibayar, bisa nyobok. Jadi harus kayak gitu. Nah, sampai dia. Allah dari mana? Penjagaannya disiplin 19 mereka. Hukumannya tadi bukan menghapuskan, menghabiskan, tidak ada yang tersisa. Setiap kali hapus diganti yang baru. Informasi ini bertujuan coba Yahudi berpikir benar tak ngakuan kamu ngaku pengikut Musa, tapi tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran mereka, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa. Ada itu mengingkari Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu berlanjut dari Musa.
mengajarkan yang sama. Sama-sama kita, sama-sama Nabi Allah, sama-sama Rasul Allah, sama-sama dalam wahyu dari Allah, dan Al-Quran juga sama-sama kitab Allah. Dakwahnya kitab Allah, Al-Quran kitab Allah. Ajarannya itu tentang ahli kitab Yahudi. Sekarang Nasrani, ya Nabi Isa itu seorang Nabi, Nabi Isa seorang Rasul, Nabi Isa manusia. Iman Injil dan Kasih itu sudah Allah. Itu wahyu dari Allah dari Nabi Isa alaihissalam. Itu ajaran intinya tujuh yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali Allah, tidak menyebutkan Allah dan apapun dari siapapun, tidak mempertahankan sesama makhluk, manusia, jin, setan. Ada kehidupan setelah mati, ada pertanggung jawaban setiap kali, ada surga, ada neraka. Orang-orang yang merasa mengikut Isa malah menganggap Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Malah menganggap Siti Maryam Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Malah akan punya Tuhan Bapa di surga, langsung diajak sama Bapa. Ini ada di mana maksudnya? Dan setiap mati dijamin langsung ke Tuhan Bapa di surga. Salah dong. Di hukumannya berat. Itu ada sabar. Malaikat yang disiplin juga sudah berat. Tuh kalau terbakar angus habis tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ini? Tidak ada ajaran Trinitas. Jangan menganggap meyakini Nabi Isa Tuhan. Jangan meyakini Siti Maryam Tuhan. Kembali pada ajaran Nabi Isa yang benar. Gitu. Supaya paham. Anda kalian berhutang apa yang ada dengan orang kafir yang lain? Dia sudah berhutang benar Allah, tapi dia kubur terhadap keesaan Allah, ditolak Allah sekali. Lalu memandang manusia, Nabi Isa dan sejajar dengan Allah. Ada kelima. Jadi orang-orang yang mengikuti paham Trinitas itu bisa dianggap kufur, bisa dianggap musyrik. Di mana kufurnya? Kufurnya mengingkari keesaan Allah. Allah ingkar. Yang kedua dianggap musyrik. Di mana musyriknya? Itu Nabi Isa dianggap sejajar dengan Allah. Siti Maryam dianggap sejajar dengan Allah. Nah, itu tujuan yang kedua yang ini. Yang ketiga, ayat ini tujuannya apa? Kita kembali ke surat Al-Mudaththir ayat 31. Kita sampai tidak batasnya, ada batasnya kita. Masya Allah. Kita. Nah, yang ketiga, insyaallah, wa yadzakara alladziina aamanu iimana. Dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Kita orang kafir supaya berhenti dari ukurannya, ahli kita supaya yakin ajaran Muhammad itu benar, dia Tuhan yang tidak diangkat. Orang beriman tambah keimanannya. Jadi kita dengan menyimak, bersabar tentang neraka atom, tentang malaikat yang disiplin, jumlahnya 19, tidak bisa disombong, hukumannya menghanguskan, membakar dunia, setiap kali terbakar habis diganti oleh Allah. Apa yang diangkat?
liyazdadan alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, itu bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kalau kita disuruh beriman, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Yang diharapkannya liyazdadan alladzina amanu imanan, dan supaya bertambah orang-orang beriman itu keimanannya. Dengan demikian, jelaskan dulu masih ada waktu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi, kapan bertambah? Ketika orang melakukan kebaikan, lalu mendapat pengertian, mendapat pemahaman yang lebih terang, tadinya percaya, ditingkatkan dari akhir. Terus, maka imannya naik. Karena iman itu datang itu karena hidayah Allah. Kuat dalam diri kita jika ditopang dengan ilmu. Tidak akan kuat. Datang, iman datang karena hidayah Allah. Kuat pada diri setiap orang apabila ditopang dengan ilmu. Naik derajatnya apabila melakukan amal soleh. Informasi ini supaya tanah mengubah. Kalau iman dalam pengertian rendah itu percaya, tapi kalau kokoh naik dari sikap beramal itu namanya yakin. Al-Quran menggunakan metodenya, misalnya tentang akhirat, Allah menggunakan yakin. Wakil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Maksud yakin itu keimanannya kuat. Karena dia terhadapnya kokoh. Gitu. Gimana caranya? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama harus dimulai dengan pengucapan. Apa pengucapan itu? Dibaca inti iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad itu Rasulullah. Nah, ini namanya zikir, zikir lisan. Ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Asmaul Husna dibaca. Jadi tahap awal tilawah, membaca. Mana yang dibaca? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi intinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibaca. Setelah itu, tombak pada ilmu. Karena kita tombak supaya mengetahui, mengerti, memahami. Ini makanya belajar. Pakai ilmu. Apa? Enggak. Itu ibadah. Jadi coba kuat iman. Saya turun ke hati. Di hati terharapkan bakal terjadi. Merasa, menghayati, menjiwai, melangkah. Mantap. Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami, ternyata dari amal beriman tadi supaya orang beriman, imannya bertambah. Jadi usahakan kita berpikir kepada Al-Quran, lalu pakai ilmu turun ke hati, supaya dalam ini terjadi makar, meresap, menghayati, menyempurnakan. Setelah itu turunkan mahal sikap dari Allah ke Allah, itu berserah kepada Allah, bergantung sama Allah, berharap sama Allah, terus memilih sama Allah. Itu sikap.
Gitu. Yang kedua, perbuatan sujud, rukuk, sholat. Itu inti ibadah. Sikapnya menghadap, berserah, itu optimis, tergantung Allah semua. Lalu ikuti dengan perbuatan sujud, rukuk, sholat. Usahakan sholatnya awal waktu berjamaah di masjid. Selalu ke samping itu lihat. Ketika sholat dimulai dengan takbir. Ada 3 hal yang ketika takbir. 1, mengucapkan Allahu Akbar. 2, mengangkat tangan. 3, di hati. Di hati. Tapi kalau di hati ini maka boleh sebagai ulama takut dia maka sekali. Asal sekali boleh saja. Yang itu cuma di hati. Usolli itu pilihan ulama untuk membantu penyesuaian. Sholat 5 hal usahakan menghadap kepada Allah, ngapain? Berserah kepada Allah, istighfar, munajat kepada Allah, ikhlas sehingga khusyuk. Selesai sholat, tengok ke kanan. Salah itu ke kanan itu adalah tanggung jawab kepada sesama muslim. Kenapa di kanan? Karena Rasulullah muslim itu ashabul yamin, kelompok kanan. Ke kanan dulu. Ini betul kan? Artinya kita peduli, kita berbagi, kita baikkan dengan sesama muslim. Ada sebelah kanan. Kiri, ayo buka ke kiri. Ke kiri orang takdir. Dan beragama, kenapa saya buka? Promosi dong. Bapak Islam ini damai, Bapak Islam ini rukun, Bapak Islam itu mengajarkan kemanusiaan. Promosi sendiri, ada tuh. Kalau dari sini bisa kamu makanan. Kalau kamu terus di kiri, kamu akan berhadapan dengan syaitan. Gitu. Jadi rukun, dan yang sudah kiri rukun. Rukun apa? Masalah sosial saja. Tentang kemanusiaan, sama-sama menjadi ajaran, ayat remaja, ciptakan kedamaian. Urusan ibadah jangan belok, urusan keyakinan jangan terlalu. Begitu, kira-kira. Ayatnya, kan bisa ada lembut, santun, ramah, tapi benar. Jangan disambut. Masa ada mau dikatakan cendol disambutkan? Nggak bisa. Itu sebenarnya disambutkan. Kalau itu kan, kalau ada perbedaan itu pernah terjadi di India. Nggak bisa disambut-sambut begitu. Biarkan saja ya muslim dengan keislamannya, dan katolik dengan katolikannya, yang hidupnya dan imannya. Biar kasih kebebasan. Kalau Allah dengan baik, silakan dicampur aduk. Jadi kita ke kanan kepada sesama muslim dengan apa kanan? Salam, damai, rukun, membayarkan zakat, infak, sedekah, bersalam ke kanan kepada muslim. Kiri promosi umat Islam, ada rukun, kalau kamu rukun menciptakan kedamaian, kemanusiaan, promosi ke sini. Dan kalau Amerika, ya kamu sesuai dengan posisi kamu di kiri, asal muslimah. Dan kita mudah-mudahan di kanan, asal yakin kalau kanan itu ke surga, kiri itu kebalikannya. Saya kira waktunya tentunya berapa menit ada bisa sudah. Demikian dari ini dari malam ini kajiannya sama aja saja surat Al-Mudaththir ayat 31 itu juga belum selesai. Karena ayatnya panjang dan kita berikan. Jadi ayat ini harus sampai bilang wajah dari amanu gimana bulan depan kita lanjutkan soal yang terbang dan sampai akhirnya. Jadi ini berhenti di ayat 31. Tapi baru separuh.
Lanjutkan kita lanjutkan insya Allah. Demikian tadi, mari kita bersama-sama mengakhiri tadi kita dengan membaca doa ibadah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.